Bab 2616 terlihat sangat elegan. Tidak mengherankan jika Qiu Yue-chan tidak mengenali Su Meimei pada awalnya. Gambar di depannya tampak sangat aneh. Sudah cukup parah kalau hidungnya memar dan wajahnya bengkak, tapi kepalanya botak total, tak ada sehelai rambut pun, bahkan alisnya hangus terbakar abis, dan seluruh kepalanya mirip telur bebek asin. Bagi masyarakat benua Kunlun, wanita tidak akan pernah mencukur kepala mereka, kecuali biarawati. Tetapi perkataannya itu langsung membuat Su Meimei jengkel, amarah yang selama ini ditahannya pun langsung meledak. Omong kosong, kamu biarawati. Seluruh keluargamu biarawati. Sudah banyak generasi yang menjadi biarawati. Qiu Yue-chan terdengar familiar saat mengucapkan hal ini. Dia tertegun sejenak, lalu berkata dengan heran, kamu penyihir itu. Benarkah? Aku tidak akan mengenalimu jika kau tidak memberitahuku. Ye Bufan menatap Su Meimei dengan saksama, kenapa, penampilanmu didesain khusus? Kelihatannya unik sekali. Tapi jika dibandingkan, penampilanmu kali ini jauh lebih baik daripada penampilan genitmu sebelumnya. Mengenang kesengsaraan masa lalunya, Su Meimei pun murka, dasar bajingan, apa yang telah kau lakukan padaku? Tidak apa-apa, aku hanya merasa kamu terlalu genit. Jadi aku menambahkan beberapa bahan untuk membantumu menekannya dan meningkatkan pesonamu. Bagaimana dengan efeknya? Lumayan. Apakah monster-monster itu masih menyukaimu? Bajingan, aku akan membunuhmu. Aku harus membunuhmu. Su Meimei hampir gila. Jika tatapan bisa membunuh, Ye Bufan mungkin sudah mati 10.000 kali. Adik perempuan, kenapa repot-repot marah pada orang sekecil itu? Zuo Fengming melangkah maju, menatap Qiu Yue-chan dengan rakus. Anak itu akan diserahkan kepadamu, dan kamu dapat bermain dengannya sesuka hatimu. Gadis kecil ini akan diserahkan kepadaku dan kakakmu, Kong. Kong Qingyang juga melangkah keluar dan berkata dengan ekspresi cabul di wajahnya, gadis kecil, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi, kan? Bagaimana kalau kita bertiga bermain bersama? Mereka semua berasal dari Sekte Bintang 9 di Tianmangzu dan sangat akrab satu sama lain. 3 orang sebelumnya semuanya berada di puncak alam void. Sebagai perbandingan, kultivasi Kong Qingyang dan Zuo Fengming bahkan lebih mendalam. Karena itu pulalah mereka berdua kini makin percaya diri melawan satu sama lain dan merasa kemenangan sudah di tangan mereka. Qiu Yue-chan melotot ke arah dua lelaki itu, orang-orang tak tahu malu, enyahlah dari sini. Kita harus keluar, tapi bukankah seru kalau kita bertiga keluar bersama? Kong Qingyang tersenyum cabul di wajahnya, dan sambil berbicara, dia mengulurkan tangan dan meraih dada Qiu Yue-chan. Pada saat yang sama, Zuo Fengming di sisi lain juga mengambil tindakan. Melihat kedua kakak laki-lakinya telah mengambil tindakan, Su Meimei berjalan ke arah Ye Bufan dengan niat membunuh di wajahnya. Dia terus berpikir dalam benaknya bagaimana cara menyiksa pihak lain dan membalas dendam. Kong Qingyang dan kedua saudaranya adalah saudara dari sekolah yang sama, dan mereka bekerja sama dengan sangat baik, satu di depan dan yang lainnya di belakang. Menurut mereka, jika mereka berdua bergabung, Qiu Yue-chan tidak punya pilihan selain menyerah. Pada saat ini, tekanan kuat langsung memenuhi seluruh tempat dan menghancurkan kedua orang itu. Lalu semua orang ditendang keras di dada dan terlempar mundur. Zuo Fengming memuntahkan seteguk darah, wajahnya penuh kengerian, ini adalah orang kuat di periode Mahayana, bagaimana mungkin? Hal yang sama berlaku bagi Kong Qingyang di sebelahnya, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ketiganya sebelumnya berada di puncak alam void, tetapi kultivasi mereka lebih mendalam, dan mereka juga telah berlatih lebih lama. Dalam hal ini, jika mereka berhasil mencapai tahap Mahayana, mereka seharusnya menjadi orang pertama yang melakukannya. Kok bisa pihak lain jauh lebih cepat dari mereka? Tetapi apapun yang terjadi, faktanya ada di sana dan mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Wah, aku akan menghisapmu sampai kering dulu, lalu memotong-motongmu menjadi beberapa bagian dan memberikannya pada monster-monster itu. Su Meimei menggertakkan giginya dan mengamuk pada Ye Bufan ketika dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Begitu mereka berbalik, sebuah tinju menghantam wajah mereka dengan keras, dan mereka terlempar dengan keras.
Sejak saat itu segala sesuatunya menjadi sederhana, pemukulan itu benar-benar sepihak. Meskipun hanya ada satu perbedaan tingkat antara puncak Dongsu dan tahap awal Mahayana, ini adalah perubahan kualitatif, dan kekuatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Sekarang, bahkan jika ketiga saudara laki-laki dan perempuan dari Istana Surga diikat bersama, mereka tidak dapat menghentikan Qiu Yuechan. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Belum lagi melawan, mereka pun tidak bisa lari meski mereka mau. Kau ingin menolong orang lain tanpa kemampuan apapun. Kalian memang pantas dihajar. Ye Bufan bergabung dalam pertempuran sambil tersenyum. Ia memilih saat yang terbaik dan ketika ketiga orang itu tidak mampu melawan, ia akan maju dan memukul mereka dengan keras. Sesaat ketiga orang penghuni Istana Surga itu pun memukul-mukul dan merintih, menangis memanggil kedua orang tuanya. Keluar dari sini, aku tidak ingin melihatmu lagi. Pertarungan hampir berakhir, Qiu Yuechan menendang ketiga orang itu satu persatu. Ye Bufan menggelengkan kepalanya diam-diam di dalam hatinya. Wanita ini masih terlalu lembut hatinya. Secara logika, mereka bertiga harus dibunuh. Membiarkan mereka hidup tentu akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Qiu Yuechan juga punya pertimbangannya sendiri. Meskipun kultivasinya telah mengalami terobosan, tahap awal Mahayana tidak membawa banyak perubahan pada kekuatan dua sekte utama. Jika dia benar-benar membunuh 3 orang di depannya, begitu berita itu bocor, itu akan membawa masalah besar bagi sekte tersebut. Meski begitu, Zhuo Fengming dan 2 orang lainnya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mereka dipukuli sampai babak belur. Mereka bangkit dari tanah tetapi tidak berani berhenti sejenak dan berbalik serta lari. Mereka bertiga berlari terus hingga berada 100 mil jauhnya, dan baru berhenti ketika mereka yakin bahwa Qiu Yuechan tidak menyusul mereka. Zhuo Fengming menyentuh pipinya yang bengkak dan mengumpat dengan marah, "Sialan, kapan wanita ini menjadi begitu kuat?" Kong Qingyang juga sangat marah setelah dipukuli, "Kamu benar, dia berada di puncak alam Void sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba menjadi seorang kultivator Mahayana?" Su Meimei juga sangat kesal. Awalnya dia ingin mengajak 2 orang untuk membalas dendam, namun dia gagal dan malah dipukuli lagi. Dia hendak mengumpat beberapa patah kata, namun tiba-tiba dia menoleh ke belakang Kong Qingyang dengan ekspresi ngeri, "Kakak, hati-hati." Sebagai orang kuat di puncak alam Dongsu, Kong Qingyang juga merasakan ada yang tidak beres saat ini, berbalik dan melancarkan pukulan. Terdengar suara keras saat tinjunya mengenai kepala besar, melemparkannya hingga puluhan meter jauhnya. Dan di tempat asalnya, sudah berdiri seekor harimau besar. Itu adalah monster harimau bertaring pedang tingkat 8. Dia pernah menyergap monster itu sebelumnya, dan sekarang dia disergap lagi, jadi hasilnya seri. "Sialan, kenapa mereka ada di sini lagi?" Zhuo Fengming mengumpat, dan ekspresinya berubah drastis setelah melihat dengan indera spiritualnya. Pada saat ini, sudah ada monster yang tak terhitung jumlahnya yang berhamburan ke arah sini. Semua orang bernapas dengan cepat dan mata mereka merah, seperti ketika mereka mengejar Su Meimei sebelumnya. Kong Qingyang juga merasakan ada yang tidak beres, dia buru-buru memeriksa tubuhnya, lalu berteriak, "Oh tidak, anak itu telah melakukan sesuatu pada kita." Pada saat ini, tubuhnya dipenuhi dengan bau amis samar, yang merupakan jenis bau yang dapat merangsang monster. "Saya juga kena." Zhuo Fengming meninju monster yang menerkamnya dan melemparkannya. Dia juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. "Kakak senior, apa yang harus kita lakukan?" Su Meimei takut dengan benda ini dan segera bersembunyi di belakang kedua pria itu. Kong Qingyang melihat sekelilingnya dan mendapati area dalam radius 100 meter telah dipenuhi monster. Mereka semua menatapnya dengan tatapan tajam. Mata merah itu membuat orang merasa takut sekilas. "Apa lagi yang bisa kita lakukan? Ayo kita bakar." Dia menggertakkan giginya dan melemparkan bola api. Api dengan cepat menyelimuti tubuhnya. Bab 2617 Tetua ke-7 Niu Baikuan. Zhuo Fengming melirik monster di sekelilingnya yang tengah menyaksikan dengan mata penuh nafsu, dan tidak punya pilihan lain selain mengikuti contoh mereka dan membakar dirinya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan teknik bola api. Walaupun tubuh mereka tidak terluka,
pakaian luar dan rambut mereka terbakar bersih, dan mereka menjadi hitam dan gundul, tampak sangat aneh. Yang paling menyedihkan adalah Su Meimei. Kedua kakak laki-lakinya telah membakar diri mereka sendiri. Apalagi yang dapat dia lakukan? Dia hanya bisa membakar dirinya sendiri lagi. Dalam sekejap mata, ketiganya terbakar telanjang. Untungnya bau samar itu ikut terbakar. Para monster di sekeliling memperhatikan ketiga orang itu dan perlahan mundur. Bajingan, aku akan mencabik-cabik bocah itu. Mata Zuo Fengming berkobar karena marah. Sebagai anggota Sekte Bintang 9 dan orang kuat di puncak alam Void, kapan dia pernah menderita penghinaan seperti itu? Kong Qingyang melemparkan beberapa bola air untuk membersihkan dirinya, berganti pakaian baru, dan tatapannya penuh dengan niat membunuh. Tidak hanya anak itu yang harus mati, tetapi gadis kecil dari Sekte Qianyuan itu juga harus membayar harganya. Su Meimei berkata, tapi Qiu Yuechan sudah mencapai tahap Mahayana, tidak ada satupun di antara kita yang bisa menandinginya. Jika kita tidak bisa melakukannya, bukankah kita masih memiliki sekte? Kong Qingyang berkata, menurut perhitungan waktu ini, tetua ketujuh seharusnya segera tiba di sini. Mendengar perkataan tetua ketujuh, mata Su Meimei dan yang lainnya tiba-tiba berbinar. Zuo Fengming berkata, cepat dan hubungi dia. Jika tetua datang ke sini, kita bisa segera membalas dendam. Jangan khawatir, aku akan menghubungi tetua ketujuh sekarang. Kong Qingyang mengeluarkan sepotong batu giok komunikasi, mengirim pesan, dan segera wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Su Meimei bertanya dengan cemas, kakak senior Zuo, apa yang dikatakan tetua? Kong Qingyang berkata dengan gembira, sang tetua telah memasuki hutan monster, dan dia tidak jauh dari kita dan akan segera bergabung dengan kita. Benarkah? Hebat sekali. Su Meimei mengepalkan tangannya dengan penuh semangat, matanya penuh kebencian. Tetua ketujuh Niu Baikuan adalah seorang pria sakti di akhir periode Mahayana. Jika dia datang ke sini, bahkan 10 Qiu Yuechan tidak akan cukup. Dia pasti bisa membalas dendam. Beberapa orang tampak penuh harap, lalu tak lama kemudian sebuah bayangan hitam datang menyerbu dari kejauhan. Ini adalah seorang pria tua dengan rambut putih dan jenggot panjang. Dia kurus tetapi memancarkan aura yang kuat. Salam, tetua ketujuh. Ketiga orang itu bergegas maju dan memberi penghormatan. Orang tua yang datang adalah tetua ketujuh Niu Baikuan. Dia menatap ketiga orang itu dengan heran. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Tetua, Anda harus membuat keputusan untuk kami. Su Meimei langsung menangis. Awalnya dia ingin berpura-pura menyedihkan, tetapi penampilannya saat ini malah terlihat aneh. Dia menceritakan keseluruhan cerita dari awal sampai akhir, dan Niu Baikuan mengerutkan kening. Kalian bertiga benar-benar tidak berguna. Kalian telah diganggu oleh seorang gadis kecil dan seorang anak laki-laki. Kalian benar-benar telah mempermalukan istana surgaku. Ketiga orang itu berkata serempak, ya, kami tidak kompeten. Tolong bantu, tetua. Jangan khawatir, siapapun yang memprovokasi istana surgaku, pada akhirnya akan membayar harganya. Niu Baikuan melambaikan tangannya, bawa aku ke sana. Ketiga orang itu langsung memimpin jalan di depan, menuntun Niu Baikuan ke arah di mana dia berlari keluar. Di tepi danau kecil, Ye Bufan menghela nafas dan berkata kepada Qiu Yuechan, mengapa kamu membiarkan mereka semua pergi lagi? Jauh di lubuk hatinya, dia ingin membunuh mereka bertiga. Namun jika dia tidak mengeluarkan kekuatannya sendiri, dia tidak akan mampu menembus ki pelindung lawan, apalagi membunuhnya. Tetapi dia tidak ingin mengekspos dirinya demi ketiga orang yang tidak diperlukan ini. Qiu Yuechan menggelengkan kepalanya, lupakan saja. Ketiga orang ini adalah murid inti istana surga. Jika kita membunuh mereka, itu mungkin akan menimbulkan masalah besar. Kamu membesarkan harimau untuk menyakiti dirimu sendiri. Ye Bufan berkata, jika kamu membiarkan mereka pergi seperti ini, mereka mungkin akan segera menemukan penolong yang lebih kuat untuk membalas dendam padamu. Ini seperti bola salju yang akan membesar dan membesar hingga akhirnya menghancurkanmu. Mereka seharusnya tidak datang lagi. Qiu Yuechan mengatakan ini tanpa rasa percaya diri terhadap kata-katanya sendiri. Lupakan saja, lebih baik kamu pergi. Ye Bufan berkata, awalnya,
Masalah ini disebabkan olehku dan tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu pergi, mereka tidak akan mengganggumu lagi. Dia sudah mengambil keputusan. Selama gadis kecil itu tidak ada, jika orang-orang dari istana surga datang lagi, mereka akan dibunuh di tempat. Itu tidak akan berhasil. Qiu Yuechan berkata dengan tegas, apapun yang terjadi, aku tidak akan pergi. Aku sudah bilang akan melindungi keselamatanmu, dan aku harus melakukan apa yang kukatakan. Selain itu, kamu telah membantuku meningkatkan kultivasiku, jadi aku harus membalas budimu apapun yang terjadi. Ye Bufan tidak bisa berkata apa-apa. Gadis kecil ini hanya menjadi penghalang ketika dia ada di dekatnya, tetapi tidak ada yang dapat dia lakukan jika dia tidak pergi. Qiu Yuechan mengira dia khawatir dengan kekuatannya sendiri, dan berkata, jangan khawatir, aku sudah mencapai tingkat Mahayana. Selama aku di sini, tidak ada yang akan menyakitimu. Ye Bufan awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba ekspresinya berubah. Aku tidak bisa pergi sekarang, orang-orang ada di sini. Begitu kata-kata itu terucap, terdengar suara terobosan di udara, lalu 4 sosok bergegas mendekat dan muncul di depan mereka berdua. Niu Baikuan berjalan di depan, dengan kedua tangan di belakang punggung, dagu terangkat, lubang hidung mengarah ke langit, dan ekspresi bangga di wajahnya. Sebagai sesepuh istana surga, pria sakti di tahap akhir Mahayana ini selalu bersikap sombong. Setelah mengetahui bahwa orang yang tingkat kultivasinya paling tinggi adalah Qiu Yuechan yang baru saja menerobos ke tingkat Mahayana, dan yang tersisa hanyalah seorang pemuda tampan, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Kong Qingyang dan 2 orang lainnya mengikuti jejaknya, dengan kesombongan dan keangkuhan di wajah mereka, seperti bulan yang dikelilingi bintang. Zuo Fengming berteriak, tetua ketujuh istana surga kita ada di sini, mengapa kalian berdua tidak berlutut dan menerima kematian? Mulut Niu Baikuan melengkung bangga, jika kau berlutut dan menerima kematian, aku bisa menjaga tubuhmu tetap utuh. Jangan biarkan aku melakukannya sendiri. Wajah Qiu Yuechan sangat jelek. Dia secara alami mengenal tetua ketujuh istana surga dan tahu betapa kuatnya dia. Pada saat ini, dia diam-diam menyesal dalam hatinya. Jika dia tahu hal ini akan terjadi, dia seharusnya mendengarkan nasihat Ye Bufan dan membunuh ketiga orang itu sebelumnya, sehingga tidak akan terjadi masalah seperti saat ini. Namun sudah terlambat untuk menyesal. Dia bukan tandingan Niu Baikuan setelah terobosannya baru-baru ini. Saudara Ye, lari cepat, aku akan menghentikan mereka. Pada titik ini dia tidak lagi peduli dengan keselamatannya sendiri. Dia hanya ingin melindungi Ye Bufan dan mendesaknya untuk melarikan diri dengan cepat. Ye Bufan merasa hangat di hatinya. Gadis kecil ini mungkin sedikit bodoh, tetapi dia memiliki karakter yang baik. Dia tersenyum tenang, tidak perlu, dan mereka tidak akan membiarkanku pergi. Benar sekali, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Qiu Yuechan tidak bisa melindungimu. Kamu tidak punya jalan keluar. Su Meimei berkata dengan kebencian di wajahnya, menggertakkan giginya, hari ini aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan mencincangmu menjadi beberapa bagian untuk memberi makan para monster. Semua kerugian yang dideritanya semasa hidupnya tidak sebanyak seperti saat ini. Dia tidak hanya dipukuli seperti anjing, tetapi dia juga dibakar api 2 kali. Dia membenci Ye Bufan sampai ke akar-akarnya. Kau sedang bermimpi. Tidak ada seorang pun yang dapat menyentuhnya saat aku di sini. Qiu Yuechan menghunus pedang panjang dari belakangnya dan berdiri di depan Ye Bufan dengan sangat tegak. Gadis kecil, bisakah kau menghentikanku? Niu Baikuan melambaikan tangannya dengan nada meremehkan. Qiu Yuechan merasakan seolah-olah ada palu berat yang menghantam dadanya, lalu dia terlempar mundur. Tidak mungkin, kesenjangan kultivasi antara 2 orang itu terlalu besar. Dia baru saja mencapai tahap awal Mahayana, dan kultivasinya tidak stabil sama sekali. Dia benar-benar rentan di hadapan veteran di tahap akhir Mahayana. Qiu Yuechan sangat terkejut hingga dia memuntahkan darah, lalu pingsan dan jatuh dari udara. Bab 2618 Tinjuku sedikit besar. Bagaimana bisa Ye Bufan membiarkannya jatuh ke tanah? Dia bergerak dan menangkapnya dalam pelukannya, lalu dengan lembut meletakkannya di atas batu halus di sebelahnya.
Awalnya tidak nyaman baginya untuk mengambil tindakan dengan gadis kecil ini di dekatnya, tetapi baru saja hendak tertidur, sebuah bantal jatuh dari langit dan pihak lain langsung menjatuhkannya. Ini hanya membantunya. Su Meimei tidak mengetahui semua ini dan berkata dengan arogan lagi, tidak ada yang melindungimu sekarang, mengapa kamu tidak segera berlutut? Kong Qingyang juga berkata, wah, bagaimana kamu bisa begitu sombong tanpa gadis kecil itu? Ye Bufan menatap mereka dan tersenyum sinis, apakah menurutmu dia melindungiku? Sebenarnya, dia melindungi kalian. Zuo Fengming mengerutkan bibirnya, apakah otakmu rusak? Mengapa kamu berbicara omong kosong? Niu Baikuan melambaikan tangannya dengan nada meremehkan, baiklah, buat apa buang waktu bicara dengan seekor semut, bunuh saja dia dengan cepat. Serahkan saja padaku. Aku akan membuatnya menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Zuo Fengming menunjukkan senyum kejam dan berjalan mendekat. Nak, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa arti menyedihkan. Menurutnya, tanpa Qiu Yue-chan, akan sangat mudah baginya untuk menghadapi bocah tampan di depannya. Semudah menghancurkan semut sampai mati. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah tinju besar muncul di depan matanya. Pukulan ini membawa serta kekuatan untuk menghancurkan dunia dan kekuatan untuk mengalahkan musuh, itu benar-benar tidak dapat dihentikan. Ah! Zuo Fengming terkejut. Pada saat ini, dia sudah bisa merasakan bahwa orang itu pastilah seorang Master Mahayana yang kuat, bukan sekedar Master Mahayana biasa. Tetapi sekarang dia tahu sudah terlambat dan sudah terlambat untuk melarikan diri. Dia hanya bisa memukulnya dengan sekuat tenaga. Namun dengan tingkat kultivasinya saat ini, bertarung melawan Ye Bufan seperti bayi yang dibungkus lampin bertarung melawan pria kuat, mereka tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Hanya terdengar suara ledakan pelan, diikuti kabut darah yang berterbangan di angkasa. Ye Bufan tidak menahan diri sama sekali kali ini dan mengubah Zuo Fengming menjadi kabut berdarah dengan satu pukulan. Ketiga orang di sebelahnya semuanya menunjukkan ekspresi keheranan. Tak seorang pun menyangka bahwa pemuda ini begitu sakti. Dia membunuh Zuo Fengming dengan satu pukulan. Tingkat kultivasi ini setidaknya harus berada pada tahap tengah atau akhir Mahayana. Tetapi mengingat dia baru berusia awal 20-an, bagaimana ini mungkin? Su Meimei segera menelan ludahnya. Ternyata apa yang baru saja dikatakan Qiu Yue-chan adalah untuk melindungi mereka. Tampaknya itu benar. Sungguh konyol bahwa dia telah menyerang orang lain berulang kali sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya dia hanya mencari kematiannya sendiri. Memikirkan hal ini, dia tanpa sadar mundur 2 langkah dan bersembunyi di belakang Niu Baikuan. Wah, aku tidak menyangka kamu punya beberapa keterampilan. Niu Baikuan menunjukkan ekspresi serius. Kekuatan yang ditunjukkan oleh pukulan Ye Bufan tadi sudah cukup baginya untuk menganggapnya serius. Tetapi hanya itu saja, dia masih tidak menyangka pihak lain akan menjadi lawannya. Sebagai tetua ketujuh istana surga dan seorang sakti di tahap akhir Mahayana, ia hanya selangkah lagi menuju puncak Mahayana. Karena itu, ia berpikir tidak akan terlalu sulit untuk mengalahkan lawannya. Sekarang kau memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Saat kau mati, beritahu Raja Neraka namaku, Niu Baikuan, tetua ketujuh istana surga. Ye Bufan menggelengkan kepalanya dengan sinis, kamu terlalu banyak berpikir. Kamu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Anak sombong, kau cari mati. Merasakan penghinaan dari pihak lain, Niu Baikuan menjadi murka, dan sebuah tangan besar penuh energi sejati menamparnya. Melihat tetua ketujuh melancarkan serangan dengan kekuatan penuh, Kong Qingyang dan Su Meimei di sampingnya menghela napas lega. Dengan kekuatan yang begitu dahsyat, lawan seharusnya tidak dapat melawan. Pada saat ini Ye Bufan bergerak. Dia masih memiliki senyum tipis di wajahnya, dan pukulannya tampak ringan dan tampaknya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Namun, tangan besar energi sejati milik Niu Baikuan hancur berkeping-keping begitu menyentuh lawan. Belum lagi melukai lawan, dia bahkan tidak bisa menangkisnya. Lalu pukulan itu menembus kekosongan dan menghantam dadanya dengan keras. Ledakan. Meskipun kultivasi Niu Baikuan jauh lebih kuat dari Zuo Fengming, tidak ada perbedaan antara kedua hasil tersebut.
Setelah bunyi dentuman keras, seluruh orang itu meledak dan berubah menjadi kabut darah yang memenuhi langit. Bahkan jiwanya hancur oleh angin kencang dari tinju itu. Ye Bufan menarik tinjunya dan berkata dengan tenang, "Aku sudah bilang padamu bahwa kamu tidak layak menjadi lawanku." Dua orang yang tersisa benar-benar tercengang. Kekuatan pemuda di depan mereka menyegarkan kognisi mereka lagi dan lagi. Bahkan tetua ketujuh yang sudah berada di tahap akhir Mahayana pun tak kuasa menahan pukulannya, apalagi mereka berdua yang hanya makhluk lemah jika dibandingkan. Hati Su Meimei benar-benar kacau. Pemuda ini belum pernah melakukan pendekatan secara formal sebelumnya, sehingga membuatnya memandang rendah dan memperlakukannya seperti semut. Sekarang dia menyadari bahwa dialah semut yang sesungguhnya. Sekarang dia mengerti bahwa alasan Ye Bufan tidak mengambil tindakan sebelumnya adalah karena dia tidak ingin terlihat oleh Qiu Yuechan. Sekarang Qiu Yuechan pingsan di tanah, dia melepaskannya, yang membuktikan apa yang baru saja dia katakan, Qiu Yuechan tidak melindungi orang lain tetapi orang-orang ini. Melihat keadaan semakin buruk, Kong Qingyang berbalik dan berlari, mencoba melarikan diri dari sini seperti yang dilakukannya 2 kali sebelumnya. Sayangnya, dia terlalu banyak berpikir, jadi Ye Bufan tidak memberinya kesempatan ini sama sekali. Dengan jentikan jarinya, embusan angin kencang menusuk kepalanya dan menghancurkan jiwanya, dan tubuh yang tersisa jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Keempat pria itu bergegas datang untuk membalas dendam, tetapi dalam sekejap mata, mereka semua terbunuh atau terluka, hanya menyisakan 1 orang. Pada saat ini, Su Meimei benar-benar ketakutan. Kakinya gemetar tak terkendali dan seluruh tubuhnya gemetar. Melihat Ye Bufan menoleh ke sini, dia berteriak dengan suara gemetar, kau, apa yang akan kau lakukan? Ye Bufan menggerakkan pergelangan tangannya dan menggoyang-goyangkan tinjunya sambil bercanda, tidak apa-apa, hanya saja tinjuku agak besar, kamu harus bersabar. Su Meimei berulang kali mundur, tetapi kakinya sudah sangat lemah, dan dia terjatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk tanpa kekuatan apapun. Jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku, selama kau membiarkanku pergi, aku akan melakukan apa saja. Aku bersedia menjadi wanitamu, budakmu. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku tidak mau. Ye Bufan menatapnya dengan sinis. Kau tidak bisa menyalahkan orang lain. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena mencari kematian satu demi satu. Karena kau bersikeras mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Setelah berkata demikian, dia menjentikkan jarinya, lalu bola api kecil berwarna biru muda terbang keluar, lalu berubah menjadi kobaran api di langit, seketika menenggelamkan Su Meimei. Ah! Su Meimei menjerit melengking. Pada saat ini, hatinya dipenuhi penyesalan. Kalau dia tahu ini akan terjadi, mengapa dia memprovokasi pria ini? Seperti yang dikatakan Ye Bufan tadi, memprovokasi orang sekuat itu berulang kali sama saja dengan mencari kematian. Namun, di bawah nyala api aneh itu, baik tubuhnya maupun penyesalan di dalam hatinya langsung dibersihkan dengan bersih, tanpa meninggalkan jejak apapun. Setelah berhadapan dengan Su Meimei, Ye Bufan melemparkan beberapa bola api, menghapus tubuh Kong Qingyang dan semua jejak pertempuran. Kemudian dia berjalan mendekat dan mengarahkan jarinya ke dahi Qiu Yuechan, membangunkan gadis kecil yang tak sadarkan diri itu. Bab 2619, sangat tampan. Lari, kakak Ye, cepat lari. Teriak Qiu Yuechan begitu dia tersadar, lalu dengan panik mencari pedangnya. Ye Bufan tersenyum tak berdaya, mengapa kamu berlari? Semuanya baik-baik saja sekarang. Tidak apa-apa, bagaimana mungkin? Qiu Yuechan mengatakan ini dan mulai mengamati sekelilingnya dengan saksama, tetapi menemukan bahwa semuanya tenang dan keempat orang dari istana surga telah menghilang. Setelah memastikan tidak ada bahaya, dia menenangkan diri dan bertanya dengan heran, apa yang terjadi? Di mana orang-orang itu? Ye Bufan berkata, mereka kabur. Mereka kabur, bagaimana mungkin? Bukankah mereka datang untuk membalas dendam pada kita? Qiu Yuechan penuh dengan ketidakpercayaan. Dilihat dari postur keempat orang dari istana surga tadi, mereka tidak akan berhenti sampai mereka memotong-motong mereka. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba kabur? Begini,
Seorang kultivator muda bernama Ye Bufan baru saja datang dan mengusir mereka semua. Ye Bufan mengatakan kebohongan yang telah dia buat dari awal hingga akhir. Tepatnya, itu bukan kebohongan. Bagaimanapun, itulah yang dia lakukan. Dia hanya mengatakannya dengan cara yang berbeda. Apakah ada kultivator muda lain yang sekuat ini? Mata Qiu Yuechan berbinar cerah. Apakah kamu yakin bisa mengalahkan Niu Baikuan saat kamu berusia 20-an? Benar sekali. Ye Bufan mengangguk setuju, orang bernama Niu itu bahkan tidak layak menjadi lawannya. Meskipun kedengarannya tidak dapat dipercaya, faktanya ada di sana dan orang harus mempercayainya. Orang tidak dapat berasumsi bahwa orang di depannya inilah yang mengusir istana surga. Qiu Yuechan bertanya dengan penuh semangat, di mana dia? Aku harus berterima kasih padanya. Dia akan pergi setelah misinya selesai, menyembunyikan jasa dan ketenarannya. Ye Bufan berkata dengan sungguh-sungguh, pahlawan seperti dia melakukan keadilan dengan sepenuh hati dan sama sekali tidak peduli dengan ucapan terima kasihmu. Dia sudah pergi sekarang. Ini, Qiu Yuechan melihat sekeliling dan memang tidak melihat siapapun, dengan ekspresi enggan di wajahnya. Tetapi aku harus berterima kasih padanya. Dia berpikir sejenak dan berkata, bagaimana kalau begini, katakan padaku seperti apa rupanya, sehingga saat kau bertemu dengannya di masa depan kau akan tahu bahwa dia adalah penyelamatku. Ini benar-benar sulit untuk dikatakan. Jika aku harus menggambarkannya dalam satu kata, itu tampan. 2 kata untuk menggambarkannya sangat tampan. 3 kata untuk menggambarkannya sangat tampan. Bagaimanapun, orang paling tampan yang kau temui di masa depan adalah dia. Ye Bufan terus memuji dirinya sendiri, tetapi Qiu Yuechan menatapnya dengan tatapan yang sangat aneh. Tak peduli apapun, aku memang cantik luar biasa, tapi orang lain selalu menatapku acuh tak acuh. Terlebih lagi, dia tidak bereaksi terhadap pesona Su Meimei sebelumnya, tetapi sekarang dia memuji seorang pria. Apakah dia memiliki hobi khusus? Memikirkan hal itu, dia merasakan hawa dingin di hatinya dan mundur beberapa langkah, tidak berencana untuk bertanya lebih lanjut. Kemudian dia melihat ke langit yang sudah memutih, malam sudah berlalu seperti ini, ayo bersiap untuk pergi. Ngomong-ngomong, aku belum bertanya kemana kamu akan pergi. Ye Bufan tidak tahu bahwa citra yang telah dibangunnya telah benar-benar runtuh. Dia mengeluarkan peta kulit domba, menunjuk ke lokasi yang dilingkari, aku akan pergi ke sini. Qiu Yuechan melihatnya dan kemudian menunjukkan ekspresi terkejut. Bukankah ini Gunung Singa dan Harimau? Kita juga akan ke sana. Kemudian dia tersadar, tidak, apakah kamu benar-benar akan ke sana? Ada monster tingkat 9 di sana, dan itu sangat berbahaya. Sebaiknya kamu kembali. Di sana terlalu berbahaya, dan sama sekali tidak cocok untukmu pergi ke sana. Alasan mengapa Ye Bufan menjelaskan tujuannya adalah karena dia ingin mengetahui detail gadis kecil ini dan sektenya. Sekarang dapat dipastikan bahwa Qian Yuanmen dan Qiu Yuechan juga menuju ke Gunung Sihu, dan orang-orang dari Istana Jile sebelumnya juga harus menuju ke sini. Seperti yang diduga, tujuan mereka sama dengan tujuan saya, mereka semua datang untuk mendapatkan kaca kristal pendamping. Tampaknya Master Xiong Sanye bukan satu-satunya yang mengetahui berita bahwa singa emas mata ajaib telah melahirkan seekor anak singa. Sekte-sekte besar ini juga telah menerima informasi tersebut. Bahkan saat dia memikirkan hal itu dalam benaknya, rasa malu muncul di wajahnya. Kita benar-benar tidak bisa kembali. Guruku mengatakan bahwa aku harus pergi ke Gunung Singa dan Harimau untuk memetik teratai 7 hati. Obat ini digunakan untuk menyelamatkan nyawa orang. Kita tidak boleh ceroboh. Di sana benar-benar terlalu berbahaya. Sejujurnya, tidak hanya ada monster tingkat 9 di Gunung Singa dan Harimau sekarang, tetapi juga orang-orang dari semua sekte besar sedang menuju ke sana. Untuk membujuk Ye Bufan, Qiu Yuechan juga memberitahunya tujuannya. Banyak tetua sekte Qianyuan kita akan bergegas ke sana, termasuk aku. Akan ada begitu banyak master saat itu sehingga kau bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk menyelamatkan hidupmu dengan tingkat kultivasimu. Ye Bufan tertegun sejenak, lalu menunjukkan aplikasi seorang pemula, aku hanya seorang dokter kecil, aku akan pergi ke sana untuk mengambil obat dan pergi, dan aku tidak akan mengganggumu.
Tidak ada yang akan mempermalukanku, kan? Kau berpikir terlalu naif. Misalnya, apakah orang-orang di istana surga itu butuh alasan untuk membunuhmu? Qiu Yuechan mengeluh, lalu menggertakkan giginya, seolah-olah dia telah membuat semacam tekad. Bagaimana kalau begini, kamu ikuti saja aku dan jangan berlarian. Aku akan melindungimu saat waktunya tiba. Ye Bufan mengangguk cepat, baiklah, aku akan memetik tanaman obat saja dan tidak akan mengurus hal lain. Sekarang orang-orang dari istana surga itu sudah ditangani, tidak akan ada masalah dalam jangka pendek, jadi tidak perlu terburu-buru untuk memutuskan hubungan dengan gadis kecil ini. Meskipun sekarang ia berpakaian seperti dokter muda, beritanya telah bocor. Dengan begitu banyak ahli yang datang ke sini, tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan memperhatikannya. Namun, akan jauh lebih baik jika ada gadis kecil ini yang memimpin jalan. Meskipun tingkat kultivasinya tidak terlalu tinggi, statusnya jelas dan dia tidak akan menimbulkan kecurigaan dari orang lain. Kalau begitu, mari kita buat kesepakatan. Kau tidak boleh berkeliaran tanpa izinku. Kau bisa kehilangan nyawamu jika tidak berhati-hati. Qiu Yuechan mengingatkannya berulang kali, takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi jika dia tidak berhati-hati. Ye Bufan langsung setuju, jangan khawatir, aku orang yang sangat pemalu dan aku pasti tidak akan melakukan hal yang gegabah. Dia datang ke sini hanya untuk menemani Liu Lijing. Selama orang lain tidak membuat masalah untuknya, dia pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk membuat masalah. Baguslah, ayo kita berangkat sekarang. Akan terlambat jika kita terlambat lagi. Setelah mengatakan ini, Qiu Yuechan membawa Ye Bufan dan berangkat menuju Gunung Singa dan Harimau. Perjalanan mereka berdua sangat lancar dan tidak menemui masalah apapun. 2 hari kemudian, mereka tiba di kedalaman hutan monster. Saat senja menjelang, mereka menemukan tempat berkemah di dekat kolam kecil. Tempat ini tidak jauh dari Gunung Singa dan Harimau, sekitar 2 atau 3 jam perjalanan. Namun, ini sudah menjadi area inti hutan monster. Monster tingkat 8 dapat terlihat di mana-mana, dan terkadang bahkan monster tingkat 9 dapat ditemui. Demi alasan keselamatan, mereka tidak berencana bepergian malam hari dan berencana berangkat besok pagi. Setelah makan malam sederhana, tiba-tiba kembang api yang cemerlang meledak di langit, dan akhirnya berubah menjadi pola Tai Chi, yang tampak sangat menyilaukan di langit malam. Ini adalah sinyal panggilan dari Tuan kita. Qiu Yuechan melompat ketika dia melihat kembang api. Orang-orang Tuan kita tidak jauh dari sini. Aku akan menemui mereka terlebih dahulu. Setelah melapor kepada para tetua, aku akan datang menjemputmu besok. Baiklah, Ye Bufan mengangguk. Tunggu saja di sini dengan patuh dan jangan berlarian, kalau tidak kamu akan berada dalam bahaya. Qiu Yuechan sangat antusias dan mengingatkannya berulang kali. Setelah Ye Bufan memberinya beberapa jaminan, dia pergi dan menghilang ke dalam hutan. Bahkan setelah gadis kecil itu pergi, dia tidak pergi dan beristirahat dengan tenang di sini. Sekitar 2 jam kemudian, Ye Bufan tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian gelombang energi besar datang dari kejauhan. Getarannya terlalu kuat. Meskipun jauh, gunung-gunung dan pohon-pohon kuno di sini bergetar, dan monster-monster di sekitarnya ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Bab 2620, Bencana Mutlak. Ye Bufan melompat ke atas puncak pohon tinggi dan melihat ke kejauhan, namun jaraknya terlalu jauh dan dia masih tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Sekarang orang-orang kuat dari berbagai sekte berkumpul di sini, dia tidak menggunakan indera spiritualnya untuk memindai area itu. Pada saat ini, fluktuasi energi yang dahsyat datang dari arah itu lagi, dan kadang-kadang disertai dengan raungan binatang buas yang seperti guntur. Ini pasti monster tingkat 9 yang bertarung melawan seorang master Mahayana yang kuat. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan bergegas ke arah itu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun jaraknya terlalu jauh, hampir setengah jam perjalanan, dan ia berhati-hati menyembunyikan tubuhnya dan tidak berani berlari terlalu cepat. Saat ia sampai di sana, pertarungan sudah berakhir. Di mana-mana tembok-tembok pecah dan reruntuhan, bahkan 7 atau 8 bukit kecil telah rata dengan tanah, ada jurang di mana-mana, dan pohon-pohon tinggi yang tak terhitung jumlahnya telah tumbang.
Ye Bufan mengamati dan menemukan bahwa meskipun orang-orang dan monster yang bertarung di sini telah dievakuasi, auranya masih ada. Tampaknya yang saling bertarung bukan hanya manusia dan monster, melainkan manusia juga. Yang membuatnya paling penasaran adalah terciumnya samar-samar bau bubuk obat di udara. Terlalu samar untuk mengatakan apa itu, tetapi ia yakin itu adalah hasil kerja seorang pendeta manusia. Namun, dia tidak terlalu peduli. Selama kristal kaca pendamping tidak direnggut terlebih dahulu, tidak ada hal lain yang penting. Setelah melihat sekelilingnya dan tidak melihat terjadi apa-apa, ia kembali ke kolam dan meneruskan istirahatnya di sana. Namun tak lama kemudian, terdengar lagi suara seperti orang yang melesat di udara. Tampak seorang melaju kencang di depan, dan seorang lagi mengejar dari belakang. Sepertinya malam ini benar-benar tidak damai. Ye Bufan tidak ingin terlibat dalam konflik yang tidak berarti ini. Dia melompat dan melompat ke pohon rimbun di sebelahnya dan bersembunyi di tajuk pohon. Pada saat yang sama, ia menyesuaikan auranya dan menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Bahkan jika ia dipindai oleh kesadaran seorang kultivator Mahayana, ia akan berpikir bahwa ia hanyalah bagian dari pohon itu. Dia baru saja melompat ke pohon ketika sesosok tiba di kolam. Sosok di belakangnya bahkan lebih cepat. Ia mulai lebih lambat tetapi tiba lebih dulu, menghalangi jalannya dalam sekejap. Ye Bufan menunduk hati-hati, dan ekspresinya berubah saat melihat pria yang melarikan diri. Ini adalah wanita setengah baya dengan wajah cantik. Meskipun dia agak tua, dia masih memiliki bentuk tubuh yang indah dan berlekuk-lekuk. Tetapi ekspresinya dingin, seolah-olah dia tidak memiliki emosi sama sekali. Alasan mengapa Ye Bufan merasa terkejut adalah karena dia mengenal wanita ini. Dia adalah biarawati Miejue yang pernah dia temui sebelumnya, tetua agung Jueran dari lembah Jueqing. Keadaannya sedikit berbeda dari terakhir kali mereka bertemu. Jueran sekarang lemah, lengan kanannya berdarah, dan ada darah di sudut mulutnya. Jelas bahwa dia terluka parah. Mengikuti di belakangnya adalah seorang pria parubaya dengan wajah yang sangat cerah, tetapi tatapannya sangat vulgar, dan tatapannya terus mengamati tubuh Jueran. Ia bagaikan monster yang yakin akan kemenangan, dengan rakus mengagumi mangsanya. Aura orang ini juga tak kalah dahsyatnya, sama sekali tidak kalah dengan Jueran, dan juga berada di puncak alam Mahayana. Pria parubaya itu tersenyum tidak senonoh, "Kakak Jueran, mengapa kau datang ke sini? Kita adalah kenalan lama, mengapa kau melarikan diri? Yan Wuhui, kau penjahat tercela, aku bertarung dengan singa emas dengan mata jahat. Sebagai tetua agung istana surga, kau tidak hanya tidak membantu, tetapi kau bahkan diam-diam meracuniku ketika aku terluka. Benar-benar tidak tahu malu." Jueran memarahi. Matanya menyemburkan api amarah. Jika dia tidak terluka, dia akan bergegas untuk melawan orang itu sampai mati. Dia tidak banyak bicara, tapi Ye Bufan mendapat banyak informasi. Orang yang baru saja dia lawan adalah Jueran dan monster tingkat 9, singa emas mata iblis, dan dia menderita beberapa luka selama pertarungan itu. Orang di depannya adalah Yan Wuhui, tetua agung istana surga. Orang tua ini bukan saja tidak menawarkan bantuan, tetapi dia juga meracuni dan menyerangnya. Seharusnya itu bau serbuk obat yang pernah terciumnya sebelumnya. "Hahaha, saudari Jueran, mengapa kau berkata kasar seperti itu? Apa maksudmu dengan racun? Apa yang kuberikan padamu adalah hal yang baik." Yan Wuhui tertawa arogan lagi, "Itu adalah bubuk jile dari istana jile milikku. Benda ini sangat berharga. Kamu memanfaatkanku, tetapi aku enggan memberikannya kepada orang lain yang menginginkannya." "Kamu." Jueran terdiam karena marah. Pada saat ini, rona merah muncul di wajah dinginnya. Seluruh tubuhnya terasa sangat panas, dan kulitnya yang putih berubah menjadi merah muda. Dapat dilihat bahwa bubuk kebahagiaan yang digunakan Yan Wuhui sangat kuat, bahkan orang kuat di puncak tahap Mahayana pun tidak dapat menahannya. Dia telah menderita beberapa luka dalam pertarungan dengan singa emas bermata iblis, dan sekarang dia diracuni oleh bubuk kebahagiaan. Seluruh tubuhnya terasa lemas dan dia tidak dapat mengumpulkan tenaga. Jueran menarik napas dalam-dalam dan menahan amarah di hatinya. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan pihak lainnya dan harus menundukkan kepalanya. "Yan Wuhui,
Cepat berikan penawarnya padaku, dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Hahaha. Yan Wuhui tertawa arogan, seolah mendengar sesuatu yang lucu. Apakah kamu tahu betapa berharganya bahan-bahan yang digunakan untuk memurnikan bubuk jile milikku? Karena aku menggunakannya padamu, aku juga akan memberimu penawarnya. Apakah kamu gila? Jueran sangat marah, Tuan Yan, apakah Anda akan memprovokasi perang sekte antara lembah Jueqing dan istana Jile? Perang sekte, kau terlalu banyak berpikir. Yan Wuhui masih menyeringai, tempat apa ini? Ini hutan monster. Tidak ada orang lain dalam radius 100 mil kecuali kau dan aku. Bahkan jika aku membunuh wanita tua sepertimu, tidak akan ada yang tahu. Bagaimana mungkin itu bisa menyebabkan perang sekte? Kamu, meskipun Jueran marah, dia juga tahu bahwa pihak lain mengatakan yang sebenarnya. Seiring berjalannya waktu, tubuhnya menjadi semakin panas, dan jumlah energi sejati yang dapat dipadatkannya pun semakin berkurang. Yan Wuhui menatapnya dengan ekspresi jenaka, bagaikan seekor kucing yang menatap tikus. Saya katakan bahwa kalian orang-orang di lembah Jueqing benar-benar gila. Hubungan antara pria dan wanita adalah hal yang sangat indah, tetapi kalian menolaknya begitu saja. Namun, ini juga tidak buruk. Jika bukan karena aturan kalian yang buruk, di mana saya bisa menemukan tubuh Yuan Yin di puncak tahap Mahayana. Hari ini saya akan menyerap semua energi Yuan Yin kalian, dan mungkin saya bisa melangkah ke tahap penyeberangan kesengsaraan dalam satu langkah. Itu juga keberuntungan saya. Yan Wuhui menjadi semakin bangga saat dia berbicara, dan tidak bisa menahan tawa lagi. Kau wanita tua, kau belum pernah mencicipi seorang pria seumur hidupmu, hari ini aku akan memuaskanmu. Sambil berbicara dia mengulurkan tangannya dan meraih Jueran. Keluar dari sini. Wanita seperti Jueran lebih menghargai kesuciannya daripada nyawanya. Dia meraung dan meninju dengan ganas. Tetapi sekarang dia terluka terlebih dahulu, kemudian diracuni, dan dia bahkan tidak dapat mengeluarkan 1% pun dari kekuatan biasanya. Lebih baik kau menahan napas. Dengan kekuatanmu saat ini, kau tidak sebanding denganku. Yan Wuhui mengulurkan tangannya dan menangkis tinju yang datang ke arahnya. Auranya tiba-tiba meledak, dan dia menekan lawannya hingga mati, lalu melemparkannya ke tanah. Awalnya, tingkat kultivasi mereka sama, tetapi sekarang dia telah menghancurkan mereka sepenuhnya. Jueran telah hidup bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia dijatuhkan oleh pria dewasa. Dia berusaha mati-matian untuk melawan, tetapi jumlah energi sebenarnya yang dapat dikerahkannya sangat sedikit, dan dia tidak mempunyai kemampuan untuk melawan sama sekali. Melihat bahwa dia akan dipermalukan, pandangan tekad terpancar di matanya, dan dia siap meledakkan energi sejatinya.